Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Teman-teman udah dapat berapa FR nih? Semoga FR-FR yang udah teman-teman dapatkan itu memberikan gambaran yang lebih jelas lagi buat teman-teman mengenai soal-soal di SKB. Dan jangan sampai teman-teman dapat FR ini malah bingung. Dari FR yang teman-teman terima, teman-teman tuh harus kembangin lagi. Jadi misalnya ada FR tentang pengertian bendahara penerimaan. Nah, teman-teman selain pelajari tentang pengertian bendahara penerimaan, teman-teman harus membaca tentang fungsinya, tugasnya, dan lain sebagainya. Dan salah satu hal yang penting yang perlu teman-teman ketahui bahwa di SKB ini teman-teman bukan hanya bersaing secara ilmu pengetahuan atau wawasan aja, tapi bagaimana teman-teman bisa mepet terus nih, pepetin terus Allah agar Allah menghijabah doa teman-teman. Pokoknya pasrahkan aja semuanya sama Allah, gimana hasilnya yang penting teman-teman udah berusaha semaksimal mungkin. BTW teman-teman gak usah bingung ketika FR yang beredar itu beda-beda antara yang satu dan yang lainnya. Itu karena BKN itu punya bank soal banyak banget, dan dari FR yang kemarin sama FR yang aku dapat ini juga beda jauh. Yang ini lebih mendekati sama FR ketika rekrutmen CPNS 2018, sebanyak yang mirip, walaupun sebagian juga ada yang baru, seperti pertanyaan tentang KPPN itu aku juga baru dengar. So teman-teman kembangin lagi pengetahuan teman-teman mengenai ekonomi, kemudian isu-isu terkini terkait perpajakan atau pengelolaan keuangan, dan regulasi-regulasi yang ada kaitannya dengan keuangan negara maupun ekonomi. Dan seperti biasa teman-teman, jika aku ada keliru di video aku ini dalam menjawab soal, teman-teman bisa komen, kita diskusi bareng-bareng. So teman-teman, dan skip this video, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share agar aku semakin semangat bikin videonya. Oke teman-teman, kita mulai baca saja FR dari teman-teman kita yang udah melaksanakan SKB tanggal 4 September kemarin. Saya ambil jabatan penata laporan keuangan. Yang keluar motivasi yang menghasilkan pikiran, baik negatif atau positif, dikalikan kekuatan harapan menuju tujuan. Itu maksudnya teori apa? Terus ada pemicu krisis moneter. Pilihannya ada kerusuhan, naiknya nilai dolar, dan lain-lain. Terus ada soal tentang menabung, ini jadi perhitungan bunga. Johan berniat menabung 1 juta tiap bulan dengan bunga 10%. Pada akhir bulan ketiga berapa tabungan Johan? Nanti kita latihan soal mengenai tabungan ini ya. Kemudian ada juga soal mengenai penjualan kredit dengan syarat. Penjualan kredit tanggal 3, 1.200.000, syarat 5/15 N/60, diterima pembayaran kreditnya tanggal 3 pada tanggal 14. Berapa jumlah penerimaan? Nanti kita juga latihan mengenai soal ini. Kemudian ada fungsi prinsip asas APBN, itu kita udah sering bahas ya, teman-teman bisa baca lagi. Lanjutannya, ini ada fungsi dan tugas Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Ini juga keluar di rekrutmen CPNS 2018, termasuk di soalku juga keluar. Kemudian ada jumlah uang muka pada KPPN. Ini nggak tahu soalnya ya, emang susah atau tipe tulisannya. Ini sebenarnya ada ya di peraturan teknis mengenai bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Nanti kita latihan di next video aja. Kemudian ada jurnal-jurnal umum. Ada batas penetapan peraturan atas laporan keuangan yang disampaikan ke DPRD. Ada peraturan yang ditetapkan tiap tahun atas laporan keuangan menganut asas apa. Kemudian ini lanjutannya, ada pembelian perlengkapan secara kredit mempengaruhi apa. Ini udah dikasih jawaban juga nih, jawabannya aset meningkat, utang meningkat. Kemudian ada pengertian subsidi, ekonomi mikro dan makro, kebijakan moneter dan fiskal, itu banyak. Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan terkait penerimaan, dalam hal ini belum ada penerimaan sama sekali, tetap membuat laporan pertanggungjawaban atau tidak. Aduh, ini aku nyari di mana-mana itu nggak ketemu teman-teman. Teman-teman mungkin bisa bantu. Kemudian ada keunggulan pengukuran probabilitas.
Dan yang terakhir ada beda sistem akuntansi pemerintah dan umum, laporan keuangan untuk eksternal atau internal. Oke, alhamdulillahirabbil-alamin. Teman kita ini daya ingatnya benar-benar bagus ya, bisa ingat sebanyak ini sehingga berguna buat teman-teman. Kalau lihat dari FR yang ini mendekati FR dari teman-teman kita rekrutmen CPNS 2018 ya teman-teman. Polanya hampir sama seperti itu. Teman-teman bisa dilihat kembali video-video aku terdahulu yang mengenai FR dari teman-teman kita di rekrutmen 2018. Oke, kita langsung aja lanjut ke latihan soalnya. Yang pertama, BPK berwenang dalam menentukan objek pemeriksaan. Implementasi dari wewenang tersebut adalah A. Menerima limpahan dokumen hasil pemeriksaan audit internal setiap instansi atau orang atau unit organisasi pemerintah yang mengelola keuangan negara. B. Meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, lembaga, dan badan yang mengelola keuangan negara. C. Menerima dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan internal setiap instansi pemerintah yang menyalurkan keuangan negara. Atau D. Meminta keterangan dan dokumen setiap instansi pemerintah yang menerima atau tidak menerima dana dari APBN. Yang E. Meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh pihak swasta sebagai pengelola keuangan. Ini jawabannya jelas ya teman-teman, ada di B, itu sesuai dengan wewenang BPK pada pasal 9 UUD nomor 15 tahun 2006, wewenang yang kedua. Oke, lanjut ke soal yang kedua. BPK memberikan opini dari hasil penilaian pengelolaan keuangan negara dari berbagai instansi atau lembaga yang mendapat dana dari APBN. Salah satu opini yang diberikan BPK adalah qualified opinion. Maksud opini tersebut adalah A. Laporan dibuat secara rapi tanpa ada kesalahan sedikit pun. Kalau opsi A ini lebih ke wajar tanpa pengecualian ya teman-teman. Kalau yang B, laporan dapat diterima dengan syarat perbaikan di beberapa bagian. Kalau ini juga masih wajar tanpa pengecualian menurut aku. Atau wajar tanpa pengecualian tapi dengan bahasa penjelas. Yang C, laporan keuangan dibuat sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Ini juga wajar tanpa pengecualian. Kemudian yang D, secara umum laporan keuangan dianggap wajar tetapi masih ada yang belum memenuhi standar. Sepertinya jawabannya D ya teman-teman. Atau yang E, kita baca dulu. Secara umum laporan keuangan belum memenuhi standar tetapi ada bagian sudah memenuhi standar. Karena sebagian nilai material ini belum memenuhi standar, maka opini untuk opsi E adalah tidak wajar. Jadi jawabannya benar adalah D, karena qualified opinion itu adalah wajar dengan pengecualian. Sedangkan opsi A itu adalah pendapatnya wajar tanpa pengecualian. Untuk opsi B adalah wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Opsi C wajar tanpa pengecualian dan opsi E tidak wajar. Lanjut ke soal yang ketiga. Alasannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus diperiksa adalah A. Untuk memberikan kepastian kepada rakyat bahwa pemerintah mengelola keuangan negara dengan tepat dan benar sesuai standar pengalokasian dana keuangan. B. Supaya para pengelola keuangan negara menjalankan amanat tersebut sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. C. Mengawasi organisasi atau badan yang mengelola keuangan negara supaya tidak ada dana yang masuk ke perusahaan swasta. D. Supaya BPK dapat dengan mudah menemukan orang yang berusaha mengambil uang yang menjadi objek keuangan negara. Atau E. Supaya pemerintah lebih berhati-hati dalam pengalokasian dana yang berasal dari APBN sehingga tepat sasaran. Jawaban yang benar adalah A. Hasil pemeriksaan BPK akan dipublikasikan sehingga memberi kepastian kepada rakyat bahwa pemerintah mengelola keuangan negara dengan tepat dan benar sesuai standar pengalokasian dana keuangan negara.
Lanjut ke soal yang keempat. Pernyataan yang sesuai dengan tugas BPK adalah yang A. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ini benar kayaknya. Atau yang B. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini salah ya teman-teman, karena BPK menyerahkan hasil pemeriksaan itu kepada DPR, DPD, dan DPRD. Atau yang C. Mempunyai hak untuk tidak mempublikasikan hasil pemeriksaan akuntan publik. Ini juga salah, karena hasil pemeriksaan akuntan publik itu wajib dipublikasikan. Untuk yang D, melaporkan tindakan pidana paling cepat 1 bulan terhitung dari penemuan kasus. Ini juga salah, karena pelaporan tindakan pidana itu paling lama 1 bulan, bukan paling cepat. Atau yang E, melaporkan hasil temuan yang mempunyai indikasi tindak pidana kepada presiden. Ini juga salah. Jawaban yang benar adalah A ya teman-teman nih. Untuk opsi B salah, karena BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Kemudian untuk opsi C salah, karena dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Opsi D dan E salah, karena apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang, bukan kepada presiden ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Yang kelima, tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan adalah melakukan pemeriksaan keuangan. Maksud dari tugas pokok memeriksa keuangan yang dilakukan BPK adalah A. Pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam bentuk keuangan pemerintah. B. Mengetahui alokasi dana yang berada di setiap instansi pemerintah supaya keuangan negara bisa terpantau dengan baik demi terciptanya akuntabilitas keuangan negara. C. Pemeriksaan keuangan pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam rangka memberikan penilaian atas pengelolaan aset-aset negara yang dikelola pemerintah. D. Pemeriksaan dokumen-dokumen pemerintah untuk mengetahui alokasi dana keuangan negara yang digunakan pemerintah supaya terkontrol dengan baik. Atau E. Mengetahui aliran dana keuangan negara yang berada di perusahaan negara atau perusahaan swasta untuk menghindari adanya pencurian uang negara. Jawabannya benar adalah A, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Lanjut ke soal yang keenam. Pemeriksaan yang dilakukan BPK salah satunya pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan A. Karyawan, kinerja, dan keuangan. B. Investigasi bidang keuangan dan perekonomian. C. Investigasi kinerja sistem pengendalian internal. D. Karyawan, sistem pengendalian internal dan keuangan. Atau E. Bidang keuangan, investigasi, dan sistem pengendalian internal. Jawaban adalah E, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah. Lanjut ke soal yang ketujuh. BPK dapat memberikan opini terhadap hasil pemeriksaan keuangan negara. Disclaimer opinion adalah salah satu opini yang diberikan BPK. Maksud disclaimer opinion adalah A. BPK tidak dapat memberikan kesimpulan atas laporan keuangan. B. BPK tidak berwenang memberikan keputusan atas hasil pemeriksaan. C. Auditor memberikan kesimpulan terhadap hasil temuan yang dianggap tidak wajar. D. Lembaga yang diperiksa tidak bisa memberikan laporan pengelolaan keuangan negara.
Atau E. Pemerintah tidak mengeluarkan kesimpulan atas keuangan yang dilaporkan suatu badan atau lembaga. Jawaban yang benar adalah A ya teman-teman. BPK tidak dapat memberikan kesimpulan atas laporan keuangan. Ini udah jelas. Lanjut ke soal yang ke-8. Kebijakan pemerintah di bidang moneter dan fiskal dalam mengatasi inflasi. Ini ada kebijakan, kita langsung baca ke soalnya aja. Yang termasuk kebijakan moneter adalah, kita baca satu-satu. Yang pertama, menurunkan pengeluaran pemerintah. Kalau ini kebijakan fiskal teman-teman. Terus yang kedua, menaikkan cash ratio. Ini benar. Terus yang ketiga, menaikkan tingkat diskoto. Ini juga benar. Yang keempat, menurunkan tingkat pajak. Ini kebijakan fiskal ya teman-teman, walaupun ini bukan untuk inflasi juga, tapi untuk deflasi. Yang kelima, menjual surat berharga. Jadi yang benar jawabannya adalah D, yaitu 2, 3, 5. Karena nomor 1 itu kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi, yang nomor 4 kebijakan fiskal untuk menurunkan deflasi. Lanjut ke soal yang ke-9. Indonesia pernah mengalami krisis moneter tahun 1998 yang menyebabkan keadaan ekonomi Indonesia tidak stabil. Pemicu krisis moneter adalah A. Kerusuhan, B. Naiknya nilai dolar, C. Tidak stabilnya politik, D. Saving masyarakat rendah, atau E. Pemodal asing menarik dana keluar dalam jumlah besar. Ini aku sebenarnya agak tidak yakin ya teman-teman, cuma ini aku coba jawab aja. Jawabannya adalah B. Mungkin teman-teman berbeda pendapat, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar. Ini kenapa aku jawab B? Karena walaupun ini bukan satu-satunya penyebab, namun dari berbagai jurnal ilmiah menyebutkan bahwa naiknya nilai dolar adalah pemicu krisis moneter. Kemudian ada penyebab krisis moneter lainnya adalah ketergantungan perekonomian suatu negara terhadap hutang, kemudian pengaruh krisis ekonomi global juga, ketidakseimbangan struktur antar sektor produksi, jumlah skala hutang kepada luar negeri sangat besar, kemudian adanya praktek kapitalisme dan perekonomian. Lanjut ke soal yang ke-10. Bank Indonesia tidak sembarangan dalam mencetak uang, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit atau seimbang. Hal ini dilakukan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakannya dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang beredar oleh bank sentral tersebut merupakan kebijakan A. Moneter, B. Fiskal, C. Diskonto, D. Stabilitas uang, atau E. Stabilitas ekonomi. Jawabannya adalah A. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Lanjut ke soal yang ke-11. Mawar berniat menabung 1 juta setiap bulan dengan bunga tunggal 10% per tahun. Berapakah jumlah uang Mawar pada akhir bulan ketiga? Oke teman-teman, aku nggak usah baca optionnya ya, kita langsung aja ke hitung-hitung aja. Rumus bunga adalah persentase bunga dikali lama menabung dikali modal awal. Kemudian persentase bunganya 10% dikali 3, itu maksudnya 3 bulan, per 12 itu 12 bulan, 1 tahun kan, dikali 1 juta, itu modal awalnya. Kemudian hasilnya adalah 25.000. Jadi tabungan Mawar setelah 3 bulan adalah 3 dikali 1 juta ditambah dengan bunganya, yaitu 25.000. Hasilnya adalah 3.025.000. Jawabannya jadi A ya teman-teman. Lanjut ke soal 12. Berikut ini pengertian dari subsidi yang benar adalah A. Semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara atau lembaga guna melindungi dari terjadinya berbagai risiko sosial. B. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. C. Belanja pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari pemerintah kepada pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik daerah negara,
Pemerintah daerah lain atau lembaga atau organisasi internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus. Atau D. Belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Atau yang E, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga sesuai dengan program-program rencana kerja pemerintah yang akan dijalankan. Wah, ini opsinya udah aku kasih duluan. Jadi jawabannya yang benar udah ketawanya teman-teman, jawabannya adalah B. Itu karena opsi A adalah pengertian dari belanja sosial, opsi C belanja hibah, opsi D belanja pemerintah pusat menurut fungsi, opsi E belanja pemerintah pusat menurut organisasi. Kemudian Nomor 13, soal yang tugas dan fungsi dari Menteri Teknis adalah A. Perumusan penetapan kebijakan di bidangnya, B. Sinkronisasi dan koordinasi urusan semua kementerian, C. Menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya jelas disebutkan dalam Undang-Undang 1945, D. Menteri yang bertugas memberikan pembinaan kepada menteri lainnya atau E. Melaksanakan tugas di bidang tertentu. Jawabannya adalah E, sesuai dengan PMK 28 tahun 2006. Menteri Teknis adalah menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang teknis tertentu. Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Teman-teman mungkin punya dasar hukum yang lain terkait dengan pengertian dari Menteri Teknis, bisa komen di bawah karena ini aku nyari yang lain nggak ketemu, cuma ketemu ini. Siapa tahu teman-teman punya pendapat yang lain. Lanjut ke soal yang ke-14. Toko ABC melakukan penjualan kredit dengan syarat 5/15 N per 60 tanggal 3 Agustus sebesar 2 juta. Pada tanggal 4 Agustus, toko ABC menerima pembayaran dari penjualan tersebut. Berapa kas yang diterima toko ABC? Kita langsung aja ke cara mengerjakannya, teman-teman. Penjualan itu kan tanggal 3 Agustus, pelunasan tanggal 14 Agustus. Jadi masih menerima potongannya karena belum melewat dari 15 hari. Potongannya itu 5% dikali 2 juta, yaitu 100.000. Lanjut, jadi jurnal tanggal 14 Agustus itu ada kas di debit sama potongan penjualan di debit masing-masing 1.900.000 dan 100.000. Kemudian piutangnya di kredit sebesar 2 juta. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal yang ke-15. Motivasi yang merupakan akibat dari suatu hasil dari yang ingin dicapai seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan merupakan teori A. Teori kebutuhan Maslow, B. Teori ERG, C. Teori Miklen, D. Teori Viktor Herbrum, E. Goal Setting Theory. Ini termasuk salah satu teori dalam perilaku organisasi ya teman-teman, dulu pasti dapat pas kuliah. Jawaban yang benar adalah D. Karena kalau teori Maslow itu tentang 5 tingkatan hierarki kebutuhan, kalau teori ERG itu tentang eksistensi atau kebutuhan akan eksistensi, kemudian relatedness atau kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, kemudian G-nya growth atau kebutuhan akan pertumbuhan. Sedangkan Miklen, motivasi itu berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Kemudian untuk teori goal setting teori sendiri adalah mekanisme motivasinya adalah tujuan mengarahkan perhatian, kemudian tujuan mengatur upaya, tujuan meningkatkan persistensi, dan tujuan menunjang strategi. Oke teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Semoga video aku ini memberikan manfaat yang baik buat teman-teman ya. Tetap semangat belajar, perbanyak ibadahnya, sedekahnya, zikirnya, sholawatnya, semua yang baik-baik. Semoga Allah mengijabah doa teman-teman. Semoga teman-teman menjadi salah satu orang yang beruntung untuk menjadi SND 2020 ini. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.